Woi, selamat datang di basecampnya Marginal di Tarbi. Sama Mike, sama Bobby. Salam silaturasa. Salam. Yang pengen gue tanya ini pertama nih, lu kenal sama Bobby itu udah berapa lama? Panjang kalau ceritain. Baterai lah habis duluan ntar. Abis duluan ya? Iya kan? Iya. Berarti sama aja membicarakan soal hidup tuh. Panjang sekali tuh berarti, panjang Kok sekali. bisa hidup kan gitu jadinya gitu. Yang pasti ya Dari tahun berapa lah? seiring usia ini juga 25 tahun ya. Kebersamaan beraktivitas kita Udah 25 tahun udah lah. 25 tahun jalan. Dari awal itu berarti udah ada Marginal apa gimana tuh? Enggak. Enggak ya? Ya, Emang dari temenan duluan? iya, temenan duluan dan dari semangatnya duluan. Ya, semangat kita untuk mau ya berbuat sesuatu sih sebenarnya terkait dengan perasaan yang saat itu juga cukup mempengaruhi sampai akhirnya ada kebutuhan kita untuk menyewa satu rumah atau sekiranya ada kepastian pergaulan ini mau dibawa kemana gitu, seperti itu Iya. ya. Dan segala harapan-harapan kita nih gitu, ya mau diapain seperti itu. Akhirnya ya ada kita sewa satu rumah kontrak, ya, selebihnya disitulah kita tuangkan segala keluh kesah harapan ya, satu hal yang memang harus kita buat, yang harus kita hadirkan sampai detik ini. Lama banget berarti ya, 25 tahun. Enggak berasa. Gak berasa ya? Berasa kayak Berarti Bobby lu udah tua, Bob. Ya kan? 25 tahun. udah ubanan begini. Oh iya, udah ubanan ya. Dari kemarin keren banget. Ke mata kaca. Nah terus dulu awalnya gimana awalnya? Bikin di base camp apa segala macam tuh, kok ada kepikiran untuk itu? Ya awalnya sih sebenarnya ya kalau gue pribadi sih sebenarnya cukup dikejutkan gitu loh dengan satu proses pengalaman saat itu dibuat melek gitu, bahwa ternyata di sekeliling gue tuh banyak banget guru-guru gitu loh, yang dimana teman-teman itu adalah sebagai guru gitu, yang gue sikapi seperti itu ya, yang menghantarkan banyak pengalaman, pengetahuan gitu loh, sesuatu yang gue pikir mereka punya kemampuan yang sangat luar biasa gitu loh ya. Ya, nah ada berangkat dari situ lah gue pikir rasa terima kasih, rasa senang, rasa kemudian kuat banget untuk nggak mau kehilangan. Oh, biar terikat di base camp itu ya. Akhirnya gimana nih untuk menyikapinya gitu. Selama ini kan banyak ketemu di jalan kemudian pergi, mereka udah belum tentu ya lo ya dia akan datang lagi, kita nggak tahu kabar seperti apa gitu ya. Sehingga ini harus ada cara nih untuk kemudian intensitas kita tetap terjadi gitu loh ya. Terus apapun yang kemudian menjadi harapan kita tetap terawat ya, saling merawat seperti itu ya. Akhirnya ya kesimpulannya kita harus cari rumah, dan di situ kita mulai berkelakar di dalamnya ya, dan segala kemungkinan kebutuhannya ya kita kejar sama-sama, kita gotong royong seperti itu. Butuh ruang. Butuh ruang ya. Kita butuh ruang. Belajar untuk mengasah. Belajar sama-sama ini, belajar sama-sama. Ya, dan kita juga tahu bahwa teman-teman juga butuh tempat tidur, butuh tempat untuk merehat badannya juga kan, seperti itu. Iya. Yang nggak terpikirkan saat itu. Akhirnya kita harus ambil langkah itu yang sekaligus ya. Ya juga kita kehadiran teman-teman di jalan itu kan, mereka dari berbagai tempat ya, daerah gitu ya, dari luar Jawa seperti itu ya, maupun dari daerah-daerah yang jauh gitu ya. Sehingga ya memang kita butuh rumah deh gitu ya. Akhirnya bikin lah itu ya, Bikin nyewa lah rumah. Kontrak dulu tuh. Kontrak ya? Udah pindah. Awalnya di mana dulu? Awal sekali di mana? Awal sekali. Awal sekali sebenarnya kan, kalau gue pribadi pengalaman itu kan sudah mulai terbiasa ya tongkrongan, kemudian tinggal di satu rumah gitu ya, di asrama saat itu ya, di lingkungan saat itu udah mulai. Dan kemudian pengalaman itu pun kembali ketemu dengan teman-teman di luar seperti Bobby dan segala hal, sehingga Bobby pun pernah saat itu diajak awalnya di Alter. Itu udah ngepang tuh. Udah habis. Pang habis. Habis. Pang.
ngepang. Awalnya emang dari dulu udah ngepang ya. Iya. Tapi kalau Marginal sendiri gue denger musiknya tuh apa ya? Not-notnya heavy metal banget sebenarnya. Apa? Itu pengaruh dari siapa tuh? Bobby. Iya ya kan? Enggak, kalau lagu mah keluar Seenaknya Begitu aja. aja, begitu aja. Nggak ada ukuran kita sebenarnya. Heeh. Nah, Musiknya gue bicara musiknya belum dangdut bicara lirik kita ya kan. masukin, kalau yang butuh ada Musiknya dangdut masuk ya kan? ya main kan. Sayatan-sayatan gitarnya gitu kan. Kok berasanya begitu ya kan. Berarti apa yang didengerin ya kan? ya untungnya memang hanya sedikit referensi yang kita punya. Oh, gitu ya? Sehingga nggak terlalu pusing untuk mengeluarkan bunyi-bunyi gitu ya, yang harus dihadirkan gitu ya, yang harus dibunyikan. Jadi nggak ada pakem-pakem yang apa Harus begini, harus ya, Gak ada ya, membatasi pokoknya kita seenaknya harus aja, gimana. nyaman, asik, Iya. jadi ya. Mm-mm. Lirik yang bikin Mike. Ya pada awalnya, Pada awalnya. prinsipnya gitu loh. Kemudian seringkali ini abis Ogut menemukan lirik itu, selalu ada proses dilempar ke forum ya, ke sama teman-teman gitu, sehingga ya menjadi ini cara untuk kemudian ngajak ngomongin bareng mengenai satu konteks permasalahan misalnya. Berarti tuh 25 tahun udah ngepang ya? 25 tahun lamanya udah ngepang. Terus mulai kapan bahwa kayak pang ini jalan hidup gua ya, gua ngepang aja terus-terusan. Itu kapan Ya, mulai ada rasa itu? ya semenjak percaya aja dengan sama beberapa referensi ya, lirik-lirik yang kemudian kita simpulkan bahwa pang ini memang semacam sebuah pemberontakan jiwa. Seperti itu, Pemberontakan ya. jiwa. Oke. Halo. Jadi Mural-mural ya. Ya. Ya, pemberontakan jiwa-jiwa yang terkekang. Sebenarnya ya mulai mempercayai, meyakini bahwa pang itu pilihan hidup ya. adalah Pang itu sebuah- pilihan hidup gitu. sebuah jadi. ruang atau media ekspresi. Ya. Pang itu sebuah media ekspresi. Media ekspresi gitu ya. Yang itu juga kaitannya adalah ukurannya adalah ke diri sendiri sebenarnya gitu ya. Dia hanya menjadi ruang gitu, untuk kita bisa berekspresi di situ gitu. Jadi lebih kemudian dorongannya adalah bicara tentang berkarya ya, sebenarnya mungkin lebih menemukan ruang-ruang untuk berkarya seperti itu. Setelah 25 tahun ngepang nih, sebenarnya cita-citanya apa sih? Mike, Bobby setelah mengalami cita-citanya Ya, apa sih? kalau kemudian dirunut dari sekarang sebenarnya Cita-citanya apa sih? waktu kecil itu kan, Oh iya, waktu kecil cita-citanya apa deh? itu kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sebenarnya. Iya, benar. Artinya memang semenjak dari kecil pun kita tidak punya pilihan untuk menjadi apa, ya loh. Karena semua pilihan-pilihan itu tanpa kita sadari ternyata memang sudah dibentuk, sudah dibangun seperti itu ya. Ya kalau mau jujur, mau dari kecil dulu ya pilihan apa sih, kalau nggak jadi dokter, jadi tentara, Pilot, pilot, guru, iya, jadi guru. Hah? Jadi guru ngaji jarang tuh. Jarang. Bukan Iya, pilihan, bukan jadi pilihan tuh guru ngaji. jadi anak pang juga nggak ada cita-cita. Gue cita gede apa jadi anak pang nggak ada ya. Kalau sekarang kan banyak tuh jadi pilihannya, jadi Iya, youtuber, Iya. jadi youtuber kan, jadi apa gitu. jadi dai. Jadi dai. Lu nggak ada. Nggak ada ya. Iya, lucu juga ya cita-cita itu begitu ya. Oh, apalagi pilihan yang kemudian tiba-tiba jadi pang, tuh kiamat rasa dulu. Khususnya sama orang tua yang memang Iya. punya anak yang mempunyai tiba-tiba apa ada sebuah perubahan perilaku, tindakan gitu ya. Ya, terutama perubahan secara penampilan gitu. Iya. Wah, itu Wah, itu pasti Kiamat capek gitu. lah itu jelasin buat sama kiamat orang-orang kubro. ya. Kiamat kubro. Kiamat kubro. Konsisten jadi pang 25 tahun loh, lama sekali kan. Berapa album udah Marginal? Nggak ngitung dah berapa lu. 7, kalau di sini 7, terus yang di Jepang kan 2 album lagi deh. 9 ya? 9 lagu. Tuh lirik-liriknya begitu semua ya. Pemberontakan. Iya, ya sebenarnya lebih, ya tadi kalau mau dibilang ukuran pemberontakan adalah memang itu lebih bersifatnya ke subjektif atau mewakili diri sendiri ya. Iya, mau. Bagaimana kemudian membaca kecenderungan menangkap sesuatu dari luar gitu, yang kemudian itu kita compare dengan perasaan kita, perasaan teman-teman kita, perasaan masyarakat gitu. Ya memang alih-alih bahwa persoalan yang selalu kemudian
kita angkat adalah persoalan kehidupan sosial seperti itu ya, dan efek-efek daripada politik ya, hukum ya, seperti itu. Terus Dokumentasikan sebuah peristiwa. Oh iya, benar. Capture Kayak- sebuah kayak peristiwa contoh, jadi ada lirik ya, lagu. Iya. jadi lagu. Ada lagu apa? Kereta kelas ekonomi. Oh iya iya Nah, iya. sekarang udah nggak ada nih. Nggak ada, iya benar. Dan awal-awal di era-era dulu kita apa di 98 itu kemudian ada upaya besar bagaimana menyelamatkan tentang suara-suara ya, raungan-raungan, kemarahan, harapan yang ada itu, kemudian bagaimana kita dokumentasikan gitu. Karena belum sama sekali kita anggap belum ada yang ngeh untuk menangkap hal itu, dan aku yakin bahwa banyak sekali raungan-raungan bahkan yang kemudian itu bisa dikatakan ukuran sebagai karya ya, kalau diukur sebagai karya gitu ya, tapi sebagai suatu ekspresi yang menggunakan karya itu banyak sekali yang sudah hilang dan bahkan terlupakan. Nah, disitulah kemudian kita sadar bahwa kita harus bisa membuat satu perihal media gitu ya, kita gunakan maupun untuk upaya bagaimana menyelamatkan atau mendokumentasikan tadi hal-hal yang kita anggap baik ya saat itu ya, suatu karya yang memang itu mewakili suara hati, mewakili harapan. Dan kemudian kita buatlah lagu-lagu itu yang saat itu banyak lagu-lagu soal di demo ya, demo-demo Iya, saat itu banyak banget. seperti lagu Darah Juang, lagu Tani seperti itu ya, lagu-lagu pokoknya yel-yel pada saat demonstrasi. Iya, udah Ya, pokoknya minimal marginal banget lah. ya saat itu kita belum jauh menjangkau tuh, kita cuma punya harapan minimal, karena kita yakin ketika kita bikin ini dalam bentuk yang dalam bentuk baku, dalam bentuk karya, ini akan menjadi satu warisan gitu ya, minimal bisa merawat tentang satu momen sejarah seperti itu gitu. Saat itu kita berpikir ke situ ya, minimal mungkin generasi kita yang lahir tahun 2020 Iya, 2030 nggak tahu gitu ya, iya. atau mungkin di bawahnya mungkin tahun 80-an ya, yang kemudian besar di era-era yang mungkin sekitaran tahun 2000, sehingga mereka bisa punya referensi tuh gitu. Terus jadi anak pang ada duitnya nggak? Bikin lagu apa segala macam, jualnya kemana? Kita sama sekali terbersih nggak bicara duit. Nggak bicara duit. Terus berarti dapat duit dari kerjaan yang lain? Ya, lebih banyak seperti itu gitu loh. Kayak Ogut sama Bobby itu lebih Bobby tato ya. Ya, kayak Ogut juga saat itu ngamen ya. Iya. Di kota gitu ya. Terus juga Dagang kartu ucapan. Iya. lebaran. Buat lebaran bersama kita, itu proyek bareng tuh kalau itu. Iya. Terus jual kayu, Ogut ukiran-ukiran ya. Terus yang melukis wajah, paling seperti itu. Tapi tetap konsisten ya dengan segala macam kesusahan itu ya. Justru kesusahan itu loh, kalau nggak dipikirin, justru itu yang sampai saat ini membawa kita sampai hari ini. Iya, sampai 25 tahun tuh gila loh, konsisten ya. Mungkin paling konsisten 25 tahun, lama sekali ya. Jadi kesusahan itu bukannya suatu petaka ya, tapi justru Menambah kreativitas ya. karena kita juga orang masa bodoh gitu. Jadinya ternyata ada manfaat banyak gitu. Justru itu yang menjadi satu percikan energi yang punya daya, yang memberikan daya tahan sama kita sampai hari ini. Dengan hidup susah itu. Kalau seneng nggak jadi cerita. Iya benar, nggak bisa bikin lagu. Iya benar juga sih ya, bikin lagu karena Bisa berkarya. merespon keadaan ya kan, bikin lagu karena merespon keadaan yang susah terus. Ya susah terus. Iya kan nggak mewakili masyarakat yang merasa susah kan? Ya kan, berarti kan harus hidup bersama. Iya, sampai satu ketika susah itu kita tidak anggap susah. Betul. Tapi ini menjadi sebagai tantangan untuk kita akhirnya mampu menghadirkan sesuatu karya baru. Iya, karya baru. Bahan bakar tuh. Mampu kita ditantang untuk kemudian bagaimana mencari sebuah gagasan untuk mampu terus mendampingi harapan agar terus kemudian bisa menjadi motivasi gitu ya. Ya, yang bermanfaat. Tapi itu jadi malah justru lebih ke arah situ kita melihat konteks susah yang kita jalani.
Emang pang itu menurut marginal apa? Pang menurut marginal apa? Ya awal-awalnya sih siapa sih yang nggak terpengaruh ketika bicara punk itu dari konsep luar ya. Iya, budaya impor. Impor gitu loh, bahwa punk itu ya Public United Kingdom. Iya. Awal-awal itu ya, awal-awalnya. Dan gue yakin yang membuat istilah itu orang Indonesia juga. Iya kan? Kayaknya sih gitu. Karena orang Indonesia kan demen menyingkat-nyingkat. Betul. Seperti itu. Ada ya kalau tritura gitu loh kan, tritura rakyat gitu kan. Suka bikin sepuluh rakyat. Terus gimana? Ya awalnya sih memang kita melihat punk itu ya secara garis besar seolah-olah dari sana, tapi ketika proses perjalanan di mana bahwa kita lebih banyak dititipin masalah-masalah lokal ya, sampai pada akhirnya nilai-nilai yang saat itu ada di mengawang-awang di atas kepala kita, mau tidak mau itu harus kita turunin ya, seiring dengan proses perjalanan kita, mau nggak mau itu harus turun. Artinya bahwa turun tadi dalam artian kita tidak sekedar kemudian hidup dengan referensi luar gitu, tapi kita juga harus open mind, kita harus membuka diri, membuka mata kita gitu, melihat persoalan depan mata gitu. Persoalan lokal ya. Persoalan lokal gitu, sehingga mau nggak mau akhirnya kita mencoba menjawab proses adopsi hasil referensi yang kita punya di luar untuk kemudian dihadapkan dengan permasalahan realitas lokal atau permasalahan lokal yang ada, dan yang baik ya kita tetap pertahankan, dan bahkan kemudian kita sanding dengan kebutuhan yang ada yang memang itu tidak sesuai dengan kondisi ini, yaitu harus kita buang ya, seperti itu. Iya, dipakai. Artinya bahwa hanya berhenti pada penghormatan proses kreativitas yang teman-teman, yang dunianya teman-teman di sana gitu, masing-masing gitu loh. Karena setiap orang kan kemudian harus tergerak dengan kondisi objektifnya masing-masing. Iya. Seperti itu. Sehingga kita tidak cukup hanya mengadopsi, tapi bagaimana mengadaptasi gitu loh, kemudian dipertemukan dengan persoalan kondisi objektif yang lokalitas yang ada. Begitu. Makanya juga sekarang marginal banyak itu ya, apa, alat musik tradisi gitu ya dalam beberapa ya, lagu sehingga marginal. kata PUNK gitu loh, yang bahasa kalau orang Indonesia mengejaknya, membacanya kan pun, Iya, gitu, pung. bukan pang gitu. Iya. Kan? Pun kan pung. Pakai kalau pung. Pun. Tapi kalau kemudian kenapa menjadi pang? Ya kenapa nggak kita kemudian menggunakan kata PANG? Jadi sebagai identitas baru gitu loh, di mana bahwa semangat pang itu sendiri telah hidup di negeri ini. Semangat pang ya. Iya, sehingga pada akhirnya bahwa semangat pang kita kemudian berawal dari penggunaan kata PANG tadi, ya, artinya bagaimana menginjeksi rasa kepercayaan diri kita terhadap semangat kita itu sendiri, akhirnya membawa kita kepada sebuah alih-alih ya tentang banyak hal ya yang tersimpan di negeri ini gitu. Bahkan sampai membangun kepercayaan diri kita bahwa ternyata bisa jadi bahwa pang dari sini. Pang dari Indonesia. Dari Indonesia. Ya. Kenapa? Apa motivasi ngomong gitu? Ya, satu secara redaksional kata, ya, secara kebendaraan kata pang itu lebih banyak digunakan di sini, dan istilah-istilah pang yang ada di sini itu punya arti-arti khusus. Artinya dapat dipertanggungjawabkan secara pengertian gitu loh. Secara artinya gitu. Ada artinya. Secara artikulasi. Lebih jelas sih. Lebih jelas dibanding pang di sana nggak jelas gitu loh ya. Iya, yang dibilang sampah lah, yang dibilang nggak ada aturan atau macam-macam gitu. Tapi kalau di sini jelas. Kata menyimpang jelas artinya, orang tahu. Iya. Kata panglima jelas. Pangkalan jelas. Pangkalan community. Pangkalan itu community. Iya, benar community. Sepertinya gitu. Apa artinya gitu ya. Terus kalau di bahasa Jawa, bahasa Sundanya gitu ya, ada banyak pang, penggunaan pang itu artinya lebih gitu ya. Pang kasetna, pang bagusna, pang bagerna, Pang bangorna. Iya. Jangan-jangan bener kata pang itu malah dari sini ya. Iya, kalau di Jawa ada pang pengertiannya dahan, kayak gitu. Ya di Bali juga ada pang cangkene, banyak gitu loh. Ya, bahkan kita punya tradisi pembuangan limbah rumah tangga atau bahasanya toilet gitu ya. Itu juga bukan bahasa kita, toilet itu bahasa Jerman tuh. Ya, toilet gitu atau WC gitu kan bahasa Eropa tuh ya. Tapi kita punya sebuah kekasan nama itulah empang.
Iya, empang. Soalnya lu boker di Empang. Iya. Iya. Di zaman-zaman Iya, iya. Helikopter. Secara bunyi Empang itu seperti I am Pang. Iya, empang. Pronunciation-nya seperti itu ya. Berarti marginal itu pang, P-A-N-G, bukan P-U-N-K ya. Bukan. Terus kapan mulai ada kesadaran itu? Wah, kayaknya jadinya pang ini. Karena ada kemanfaatan yang kita rasa bahwa memang di sinilah berdirinya semangat pang tadi. Gitu loh, adalah memang harus menjadi bagian dari permasalahan hidup yang dimana kaki kita pijak. Gitu. Dimana di situ adalah ada masyarakat, ada keluarga kita, gitu. Ya, jadi kita nggak mau tuh bicara pang hanya mengawang-awang, gitu loh. Hanya mau menjadi orang sono misalnya gitu loh. Oh iya. Iya. Tarik ke lokal jadinya itu ya pang itu ya. Sehingga PANG. kita pikir itu tidak ada manfaatnya. Ya, paling ujung-ujungnya hijrah. Ya, kan? Iya. Ya, tapi bagi justru kita menemukan semangat yang lebih jek-jek gitu, lebih jepang itu, dan rasa percaya diri kita atas kemanfaatan yang memang kita mau tuju, yang mau kita gapai gitu, dalam upaya bagaimana membuat sebuah perubahan yang lebih baik, ya. Saya pikir bahwa dengan semangat pang itu lebih cocok dengan PANG. PANG ya. Dan ini juga memberikan peluang buat teman-teman yang lahir di dunia belahan manapun, mereka bisa punya satu referensi baru, ya. Mereka juga bisa belajar dan saling belajar bersama. Karena memang tidak ada sih ukuran yang pang itu harus satu komando atau satu sistem, itu tidak ada. Nggak ada ya. Ya, tidak ada. Terus lagi ada beberapa lagu marginal yang gue denger tuh ada yang lebih Islami itu sejak kapan tuh? Dan kenapa begitu? Ya mau tidak mau, ketika kita memang ada di satu tempat dan bagaimana menghayati kehadiran kita di satu tempat tadi, anggaplah ketika kita ada di jalanan atau hidup tidak seperti kebanyakan yang lain, ya, maka kita akan menemukan, ya, satu titik, ya, berangkat dari satu titik dan kemudian menjadi sebuah garis yang kemudian yang kita anggap bahwa ini sebuah perjalanan spiritual. Artinya bahwa ada banyak istilah bahwa jalanan itu bukan tempat sandaran, tapi jalanan itu tempat kita kemudian temu teman baru, banyak pertemanan, banyak persaudaraan, gitu loh. Kemudian menambah kesadaran baru, gitu loh. Terus bisa bekerja sama dalam kebersamaan kita buat perubahan, gitu loh. Bahkan di jalanan sendiri kita bisa menemukan Tuhan. Di jalanan bisa menemukan Tuhan. Keren. Artinya bahwa kecenderungan perjalanan kita sampai hari ini bukannya suatu yang mustahil. Pada akhirnya kita memang akan hidup di artinya ada sebuah kekuatan spiritual, ya, yang itu menjadi sebuah kebutuhan, saling melengkapi. Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak waktu itu? Ketemu siapa? Apa? Triggernya apa gitu? Ya kan tidak ada satu orang yang lepas pengaruh dari orang lain, ya. Iya. Dan itu juga satu hal yang memang menjadi konsep dasar kita bicara anti kemapanan itu, ya. Iya. Artinya anti pakem-pakem, anti batasan-batasan gitu ya. Seperti itu loh. Artinya dalam ruang, bagaimana hidup dalam ruang-ruang jiwa-jiwa yang merdeka, dalam kemerdekaan. Maka kita akan bersinggungan dengan banyak orang yang kita anggap yang juga tadi bilang tadi, kita mengakui bahwa teman-teman kita itu adalah guru-guru kita. Bahkan alam raya ini adalah sekolah kita. Kembali ke situ lagi ya. Iya. Kan ada juga beberapa video marginal main di pesantren, itu bisa diterima dengan baik di sana ya. Ya, itu kan karena kebutuhan pesantren itu butuh kita. Oh gitu ya. Iya. Bukan lihat bentuknya tapi apa pikirannya ya kan. Iya, artinya mungkin saat itu dia butuh kita, ternyata bahwa ya kita saling membutuhkan deh. Ya udah jadi pokoknya kan. Jadi, Ada sama-sama butuh gitu kan. Bersinergi kan. Saling bersinergi, sama-sama butuh jadi gitu kan. Terus yang sekarang kan mau bikin ada tradisi-tradisian itu kan, ada musik-musik tradisional yang dimasukin di dalam lagu-lagunya marginal. Kenapa begitu? Kenapa nggak distorsi aja tetap marginal yang dulu gitu kan? Ya karena memang berangkatnya dari bagaimana kita nih memahami tentang semangat punk itu. Ya. Punk harus sebagai semangat. Ya. Semangat apa? Ya semangat untuk kita memang menjadi diri sendiri, dan pada ketika kita mau merasakan atas kehadiran kita ya, sebagai person, sebagai individu di tengah masyarakat yang
yang seperti ini deh gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus berintegritas kan. Dan itu kan menghantarkan kita untuk kemudian juga punya kepekaan yang kemudian menjadi sebuah kebutuhan untuk kita hadirkan. Ya, akhirnya bahwa kita mengenali salah satu semangat besar kita kan kita mau mentransformasi nih, kita mau menyambung nih harapan-harapan teman-teman nih, kita ingin kemudian menghantarkan pesan-pesan nih kepada semuanya yang mau dengar nih di dalam karya nih. Juga kita mau menghadirkan sesuatu yang sekiranya kita melihat bahwa kita semua nih butuh referensi, kita butuh pengetahuan gitu loh, ya. Nah, tapi kemudian ketika kita buka mata di ruang lingkup kehidupan kita, itu tidak ada gitu loh. Sekalinya pun ada, kemudian itu harus dibagi-bagi dan kemudian harus dikomersilkan gitu loh. Seperti itu. Yang kecenderung kemudian hanya kelas menengah atas misalnya gitu loh. Bagaimana dengan teman-teman yang di bawah? Atau bagaimana teman-teman yang juga tidak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ingin baca buku gitu loh ya. Seperti itu. Nah, di sinilah musik kita hadir gitu ya. Ketika kita menggunakan media musik, ditambah lagi dengan media kita bisa membuat banyak hal terkait bicara ruang karya ya. Kita bicara dari berbahasa dengan cukilan ya, dengan poster, dengan komik, kita bikin komik juga. Artinya tak lain sebenarnya ini suatu harapan kita yang kita kejar, yang kita buktikan ya, guna untuk kemudian teman-teman ya, saudara kita dimanapun ini dekat dengan informasi yang selama itu informasi ini mungkin sampai saat ini juga kan tidak hanya orang-orang tertentu yang kemudian bisa mengakses itu gitu ya. Nah kita tuh mau dengan musik ini kita mau menghadirkan itu agar semua orang itu dikelilingi dengan pengetahuan. Berarti dengan musik memberikan pandangan baru buat yang dengar. Artinya berbicara, menyampaikan sesuatu dengan musik, dengan budaya, dengan karya, dengan seni, seperti itu. Nah, ini loh kemudian kenapa kita bikin Marginal tuh dari itu berangkatnya. Jadi pada akhirnya kita tahu persis apa yang dibutuhkan masyarakat kita. Ternyata masyarakat kita ini satu, budaya untuk membaca kurang, budaya untuk mau mendekati diri dengan masalah kurang. Ya, karena memang udah didesain seperti itu, ya loh. Ya loh. Nah, kita lawan, kita hadirkan satu hal yang baru, ya loh. Ya, dengan bagaimana kita menghadirkan dengan kapasitas kita yang kita bisa miliki, kita punya, ya loh ya. Agar kemudian masyarakat juga bisa punya akses sedikitnya, karena memang dia tidak suka membaca ya, tidak suka membawa diri kepada masalah, tapi masyarakat kita tuh suka dengan hiburan, suka dengan musik, lagu, ya? Suka dengan nonton film, akhirnya lewat lagu kita mulai menghadirkan itu, sehingga harapan kita ya, dari lagu ini mampu untuk mendorong ya, menggugah ya, mendorong hati ya, kemudian memotivasi gitu ya, untuk kemudian mau tahu hal-hal terkait yang kita sampaikan, sehingga ada kecenderungan mau cari buku, mau cari informasi, mau dekat dengan masalah seperti itu. Lagu ini mengajak kayak gitu. Iya. Karena ya ketika suatu keawaman itu dibiarkan awam, maka tetap akan menjadi awam. Yakin tidak ada sebuah perubahan. Seperti itu. Dan juga kita meyakini bahwa dunia ini penuh dengan satu perubahan, ya. Artinya bahwa perubahan itu suatu keniscayaan. Maka barang siapa yang kemudian menolak sebuah perubahan, dia akan punah. Iya, tergerus ya. Dia akan tergerus. Maka ya kita mencoba memotivasi melalui karya-karya yang kita bisa, ya. Terlebih memang akhirnya kita tabrakin semua pakem-pakem itu ya. Iya. Tabrak, semuanya tabrak. Ya, yang asalkan kemudian memang apa yang mau kita sampaikan itu sampai. Yang keren Marginal juga di Jepang fansnya banyak ya kan, lagunya padahal pakai bahasa Indonesia, di sana juga nyanyi bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia ya. Dari hal itu juga pada akhirnya mengajarkan kita banyak hal gitu tentang Indonesia. Artinya betapa kaya kita, betapa besarnya kita, betapa hebatnya kita punya warisan-warisan besar ya, yang sudah dititipkan oleh nenek moyang kita gitu. Ya, misalnya ya pada saat kita manggung di sana terima dengan bahasa Indonesia, dan
dan kita mencoba untuk mau cari tahu juga gitu ya, karena banyak yang nangis juga kan. Iya, udah nggak ngerti ya. Padahal nggak ngerti. Kemudian kita tanya kan, kita kan orangnya kan suka jahil kan, pengen tahu. Lu beneran ngerti lu bahasa Indonesia? Enggak. Terus dia nangis kenapa? Oh, terus kamu nangis kenapa? Kayaknya dia ada bahasa batin yang dia merasakan apa yang kamu sampaikan. Terus mau tahu lagi kan, emang bahasa Indonesia yang kamu terima di telinga kamu terdengar seperti apa? Apakah seperti bahasa Cina? Gitu. Enggak. Apakah seperti bahasa Spanyol? Enggak. Dan banyak yang mengatakan bahasa Indonesia itu seperti bahasa dunia. Gitu ya. Dan di situ Ogut juga tambah lagi kebanggaan, tambah rasa bangga ya dalam artian, dan tambah kesadaran baru, wawasan baru mengenai Indonesia ya. Seperti itu. Mungkin frekuensinya sama mungkin ya kan. Jadi punya ikatan batin. Bukan hanya di Jepang tapi juga di Eropa. Di Eropa juga gitu. Sama aja. Sama. Artinya mereka bisa menerima itu dan bahkan memberikan apresiasi yang sangat tinggi ya. Makanya terpatahkan tuh kalau mau go internasional pakai bahasa Inggris terpatahkan ya. Marginal pakai bahasa Indonesia bodo amat ya kan. Nah, bahkan Ogut punya cita-cita bagaimana mengindonesiakan dunia. Anjir. Oh, cita-citanya mulia sekali ya kan? Mulia sekali. Sayang kalau mereka nggak tahu Indonesia kan? Iya benar. Sayang jadi manusia di sana itu. Iya, makanya karena kita cinta sama mereka, kita sayang sama mereka sebagai saudara kita mau bagi-bagi itu, ya loh, agar mereka kenal Indonesia. Iya benar. Itu. Itu keren sekali ya kan? Jangan kita cuma tahu Inggris sama London. Iya, padahal kita mah keren ya kan? Atau Berlin atau Moskow misalnya ya. Ya, mereka yang perlu tahu kita, ya. Benar. Untuk tahu mereka itu suatu hal yang gampang ya. Iya, tahu kita itu susah. Gampang itu, pang juga kan gampang. Gampang. Itu pang juga ya kan? Tapi mereka untuk tahu kita itu yang susah. Benar. Makanya lewat lirik-lirik ya. Nah, disitulah kita hadir untuk sebagai teman, sebagai saudara untuk bisa memberikan pengalaman ya pada mereka juga. Itu tanggung jawab kita sebagai anak manusia, apalagi sebagai anak negeri. Iya. Ngapain doang di kamar? Negeri ngeri ya. Ngapain dong cuma udah punya KTP? Ngapain? Iya. Terus sekarang lagi sibuknya apa? Lagi COVID begini sibuknya apa? Ya selain memang menjawab sebuah tuntutan keadaan gitu loh ya, artinya juga kita merasakan bagaimana kesusahan keresahan masyarakat. Akhirnya kita mencoba untuk bercocok tanam. Kemudian kita juga berternak ikan lele. Oh iya, ada kolam lele di depan ya? Ya kita nanam talas juga, nanam tanaman hidroponik ya? hidroponik. Dan juga seiring waktunya juga kita isi dengan tadi ada teman-teman juga banyak memberikan pengaruh pada kita untuk kita kemudian bisa berbuat, bisa kerja bareng-bareng. Sekarang kita lagi ada proyek mantra ya, merajut kekuatan Nusantara. Ngeri ya kan, merajut kekuatan Nusantara. Nah ini yang memang pada akhirnya kita dihadapkan oleh satu keadaan dan satu kesadaran ya yang kita miliki bahwa negeri ini memang kaya sekali gitu ya. Betul. Dan kita diwariskan oleh kita diwariskan oleh hal-hal besar ya, yang kita miliki, dan terutama pada akhirnya membuka mata hati kita gitu ya, terlebih ketika mamang kita ini seolah sudah ya dijuluki pang lah ya rasanya gila men gitu ya, artifisial banget gitu loh rasanya. Kalau memang pang itu pang dari luar negeri gitu loh ya, apa-apa semua produk luar negeri, pengetahuan luar negeri gitu ya. Dan ya di saat itu kemudian mendorong kita untuk kenapa mantra itu merajut kekuatan Nusantara. Akhirnya kita mulai menyisir lagi gitu loh, mulai merasakan lagi gitu loh ya tentang warisan-warisan besar yang ditinggalkan moyang kita gitu loh ya kepada kita gitu, yang hidup di negeri ini. Kenapa sih tidak ada genre seperti punk, seperti hardcore, seperti jazz, seperti reggae misalnya gitu ya, yang dari Jamaika sana, terus seperti country gitu loh ya di Eropa sana misalnya gitu ya, atau apa namanya
tango, ya kan? Kayak gitu loh. Terus Indonesia kan kaya gitu loh. Kenapa nggak diangkat Kenapa gitu? nggak diangkat gitu loh? Ya warisan-warisan besar itu, ya secara frekuensi bunyi, salah hal. Padahal kita nggak kalah hebatnya. Betul. Gitu loh. Nah di sini kemudian kita mencoba untuk menjadi bagian dari semangat itu dan akan membuat sebuah kekuatan dan genre baru, yaitu genre tradisional. Mau mempopulerkan Akan kita populerkan. Nah, itu salah satu upaya kita mau memperkenalkan ke dunia kan, saudara kita yang alat-alat tradisional ini Iya. ya dikolaborasikan dengan Iya. musik marginal ya. Iya. Ya, ini upaya kita untuk memperkenalkan juga kepada rekan-rekan kita, saudara kita di seberang benua dan lautan sana. Iya, kita punya alat tradisional banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Dan lebih gilanya lagi, memang bunyi-bunyi yang memang dibunyikan dari instrumen-instrumen tradisional juga ternyata sangat bersinergi dengan atmosfer atau satu bau kehidupan, rasa kehidupan yang ada di Nusantara ini, atau yang dimana menjadi rumah kita, atau yang dimana kita tinggal di dalamnya, seperti itu. Berarti punk itu bukan sekedar bunyi tapi cara berpikir ya. Oh iya, nggak hanya bermain bicara bunyi. Bukan musiknya begini jadi punk, jangan gini bukan begitu. Oh enggak, ya. itu enggak. Bukan itu ya. Bukan Cara musik. berpikirnya berarti ya, cara berpikirnya melokal sekali jadi PANG gitu ya, jadi punk Iya. itu. Ya memang berangkatnya punk itu kan dari hati. Berangkat punk dari hati. Ya, sekarang pertanyaannya hati kita ada sebagai siapa? Ada di mana, sebagai apa? Iya. Ya sangat aneh bagi gua ketika hati kita ada di sini tapi perjuangan kita di luar negeri misalnya. Iya. Atau pola pikir kita orang luar. Iya. Justru menyalahi aturan punk gitu. Iya. Punk gotong royong. Nah, Iya kan, punk gotong royong, saling membantu. punk kajian. Punk gaji. Nah, Iya. Bener. pangkalan gitu ya, bersama. Udah berapa lagu tuh yang tradisi? Berapa? Saat ini masih Baru tiga. mulai menggarap dari lagu-lagu marginal ya, Iya, lagu yang dianggap memang juga punya semangat ke arah Kenusantaraan ya. Kenusantaraan, ya soal bagaimana soal kemanusiaan, ya. Ya semangat itu sehingga baru berkelakar di situ dan ya, baru 4 ya. Sama lagu baru nih, baru mau lagi nih. Yoi, baru nemu lagi. Lihat Gunung Salak katanya. Sana gunung, di sini gunung. Iya. Di sini gunung, di sana lautan. Asam di gunung, asin di lautan. Berjajar pulau-pulau, sangat memukau. Beragam suku, budaya, dan bahasa. Inilah wajah Indonesia, tempatku dilahirkan sang bunda. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jua. Indonesia kaya, berbagai macam warna dan rasanya. Yoi, dan rasanya. Berarti dari waktu kemarin-kemarin kan banyak apa lirik-lirik kritik ya. Sekarang malah mengarahkan untuk persatuan ya. Ya masa kritik mulu sih. Iya. Ya kan? Saatnya juga kritik itu kan kritik atau kritik. Gitu loh. Sesungguhnya kan kritik kita bukan sekedar mau cari gaya atau istilah kata cuma cari sensasi aja gitu ya. Tapi memang kritikan kita kan ada fasenya di usia baru-baru ya, Iya. saat kita memulai sampai sekarang ini kan ya sampai Pendewasaan ya. Sampai ya anggaplah itu suatu penambahan kesadaran, sebuah kedewasaan ya, tapi yang kita kenali bahwa itu memang betul-betul dari hati kita ya, dimana kita punya harapan besar untuk kita bisa saling rilis ya, kita saling kita saling sadar mengapa kita dihidupkan, untuk apa kita hidup gitu loh ya. Mengapa kita punya saudara, kenapa dalam. kita hidup di bangsa ini, dan untuk apa, bahkan kenapa kita punya agama. Kalau kita ngomong ke situ gimana? Baterainya nggak cukup. Baterainya nggak cukup. Itu session berikutnya itu. Iya. Iya, jadi sekarang semangatnya persatuan ya. Ya lebih kemudian bicara kemanusiaan gitu ya. Terus mengenali bentuk-bentuk yang kemudian itu menjadi landasan kekuatan kita berpikir.
ya seperti itu. Karena memang mau tidak mau kita harus mengenali berawal, kita harus mengenali tentang lokalitas kita dulu. Artinya dari lokal lah yang menjadi basic kita untuk bisa menjadi bagian dari sebuah perjuangan umat manusia atau perjuangan dunia, gitu ya. Ya, artinya bahwa secara nasionalis itu juga harus mumpuni dulu, gitu lah. Artinya harus selesai, gitu ya. Makanya dimasukin lah instrumen-instrumen lokal ya, instrumen-instrumen tradisional di lagu-lagu ini, di mantra ini ya. Iya. Jadi ya memang semangat nasionalisme itu bukan karena kemudian kita baca buku, ya, bukan karena kita kemudian karena kebetulan merah putih, karena kebetulan kemudian kita dilahirkan dari orang Indonesia, bukan karena itu, gitu. Tapi mengenal nasionalisme itu dengan pengalaman, gitu. Sehingga pengalaman demi pengalaman itulah yang akan menjadi guru kita, menjadi pengetahuan, menjadi wawasan, menjadi pengetahuan, menjadi ilmu, gitu. Ya. Iya. Sehingga memang ya kita tahu bahwa tidak ada perjuangan manusia dimanapun mereka ditempatkan, ya, dengan sebuah paham-paham ide-ide yang berkelakar di kepalanya tanpa dipengaruhi dengan paham nasionalisme. Betul. Ya, nah, seperti kita harus bangga sama Indonesia. Iya, makanya kan banyak yang salah kaprah juga ketika di era globalisasi ini yang dimana bahwa mudah mengakses informasi, ya loh, akhirnya menjadi bablas, gitu loh. Jadi bablas. Banyak bablas yang tidak paham tentang, bahkan banyak yang alergi dengan nasionalisme, tiba-tiba memilih internasionalisme misalnya gitu ya. Ini kan aneh gitu ya. Padahal Indonesia keren banget ya. Wah, bukan keren lagi. Nenek moyang kita udah bisa bangun Borobudur. Ya, inilah kerja kita bersama sebenarnya, bagaimana mengemas yang keren-keren ini, ya. Dipopulerkan. Akhirnya menjadi tidak mengurangi kerennya. Iya. Gitu ya. Iya. Itu. Ya kalau di luar negeri sana pada bisa, kenapa kita enggak? Iya. Kan itu yang menjadi satu penyemangat kita, dan bahwa ada kemungkinan, ya loh. Kan sama-sama manusia juga di sana. Kecuali mereka orang-orang luar sana yang selalu menemukan sebagai penemu dan menemukan sesuatu, ya loh, yang kita anggap sebagai manusia superior, ya loh ya. Beraknya helikopter, beraknya emas gitu loh ya. Beda sama kita. Kalau kita kan makan jengkol, berak jengkol, gitu kan. Nah, itu loh, ya. Halo. Iya, Pak. Ada apa? Ini ngantar laptop. Ya itu loh. Artinya kan bahwa yang menjadi semangat kita kan artinya bahwa mereka juga manusia sama seperti kita, gitu loh. Ya kan? Benar. Gitu. Kok mereka bisa, kita enggak. Iya, padahal kita karena punya benda sejarah yang keren-keren kan, benda budaya, alat musik yang keren, itu kan artinya cara berpikir kita udah luar biasa di zaman ini. Terlebih banyak hal yang kemudian itu menjadi nilai baik dan nilai artinya yang keberuntungan kita diwariskan oleh budaya yang begitu kuat. Iya, betul. Iya loh, dan bukan hanya budaya tapi juga berbagai warisan secara alam, ya, secara intelektual, gitu ya. Artinya juga banyak sekali gitu loh ya, berserakan bahkan gitu ya. Coba dibandingkan mereka itu punya budaya apa sih? Iya. Budaya laris sana laris ini. Benar. Gitu. Ya, gitu. Ambil lahan orang kemudian ngaku-ngaku tempat tinggal seperti itu gitu loh. Iya. Ya kan? Robot gitu kayak Amerika misalnya kayak gitu kan. Ya. Kita gitu. Yang memang udah di sini gitu loh. Dan kita dikelilingi oleh budaya-budaya besar loh. Yang menjadi pertanyaan, kok di sana justru dalam ketiadaan atau dalam keminiman mereka mampu untuk menciptakan sesuatu atau melahirkan suatu hal-hal yang kemudian itu bisa manfaat atau bisa digunakan atau bisa mempengaruhi orang misalnya. Kenapa kita enggak? Terus momentum apa yang bikin Mike sama Bobby itu gua jadi mulai musik tradisian aja. Kesadarannya gimana waktu itu? Tadi bahwa orang ternyata iya, makasih. Waalaikumsalam. Ya ternyata tadi orang Indonesia itu lebih senang bisa menerima dengan bunyi. Dari situ ya. Ya kadang mereka juga kayaknya kan selektif telinga mereka. Ya, ada sebagian mungkin tidak mewakili mayoritas gitu ya. Ya, tidak mewakili mayoritas. Ini hanya spek khusus aja. Mereka suka mungkin yang distortion gitu ya. Iya. Tapi ya ternyata yang suka distortion pun tidak menutup kemungkinan mereka suka yang
yang musik tradisi. Iya, benar gitu. juga ya kan. Itu loh, karena memang udah Alam bawah sadarnya. Heeh. Iya kan, alam bawah sadarnya udah denger itu. udah begitu. Yang menarik lagi, Bob. Kadang melo ya. Iya, iya benar, kadang melo ya kan. Yang menarik lagi di India tuh hampir nyaris nggak ada metal tuh. Nggak ada punk, nggak ada di India. Ya kan mereka suka musik Indianya gitu. Iya, dia suka Sukanya gitu. kalau udah Ya. kena musik India udah trans mereka gitu. Iya. Ya, gua bingung gua kata di sana kan. Nggak ada punk, nggak tahu dia. Gitu. Dikit kali ya, dikit sekali mungkin. Ya bagaimana mereka mengemasnya itu loh. Iya benar. Sehingga mereka itu jadi kebanggaan yang mereka bisa rasakan atau mereka miliki. Ya, loh. Sedangkan kita di sini ya, Ke barat-barat. Oh, ngomongnya juga tetap India, bahasa Inggris juga ya kan? Iya, logatnya iya benar, tetap India kuat. Kuat. betul. lokalnya Kalau kuat. kita kan wah lebih dari yang luar. Iya. iya. Kalau perlu Iya, benar. kalau perlu aksen lokal hilangin. Hilangin. Ya, kalau perlu nggak pakai bahasa Indonesia gitu, bahasa Inggris. Iya, benar. Sampai sekarang aja mungkin udah banyak yang nggak bisa bahasa daerah ya. Awal aja kita bikin album tuh pakai bahasa Indonesia. Dan itu ditertawakan sama teman-teman. Iya loh. Kocak katanya, apaan tuh? Iya loh. Iya loh ya. Sama yang Nggak ke barat-baratan lu. bukan Iya. pang lo Iya, gitu. bukan Pang tuh punk. kayak begini gitu loh ya. Kayak gitu loh. Nggak pede gitu loh. Tapi ketika kita sudah mulai dan itu laris manis Tanjung Kimpul, Iya. baru ikut-ikutan dan gitu lah. Sampai pengamen-pengamen ya. Baru ikut-ikutan Lagunya main. marginal Iya, ya? lo pada buat ya. Iya. Iya, terbukti Nah ya. disitulah kita melihat bahwa memang kenapa kita memilih lambat laun kita akan masuk ke hal yang lebih dalam, menjadi apa yang kita mumpuni, artinya bahwa tentang apa keberadaan kita selama ini yang ada di negeri ini, ya itu nggak aneh karena mungkin selalu mengejar ke situ. Ya kita tertarik pada sebuah energi itu. Iya, berarti makin dalam berpikir makin cinta sama Indonesia ya. Ya, semakin kita juga mengedepankan nilai-nilai kebebasan kita, ya artinya melepas diri, ya menerima apa adanya, semakin kita menemukan Indonesia, Keren. semakin kita menelanjangi diri kita sendiri dan mau belajar, yakin pasti kita akan ketemu itu. Dan justru sebaliknya, orang-orang yang tidak kurang referensi, kurang untuk kemudian mendengar suara hatinya, gitu, kurang telanjang bahasanya, Iya sih. maka dia akan menolak Indonesia dan dia lebih menganggap budaya asing itu lebih hebat. Iya, padahal kita keren loh. Dari arsitektur aja keren kan. Motif lokal, Iya, ya kan. dari metode bagaimana Rumah adat. berkomunikasi juga hebat. Iya, belum lagi filosofinya, ya kan, tata krama, Iya. norma kesantunan. Ya karena memang di saat dimana bahwa Barat gitu loh, ya masih gelap gulita, ya Oh, iya. masih buta huruf, masih barbar, ya Timur Tengah masih jolim, ya Iya. masih jahiliyah. Kita sudah mengenal aksara, kita sudah mulai baca tulis, kita sudah punya hidup dengan sebuah peradaban yang tinggi yang ditandai dengan alat-alat musik yang Betul. keren-keren gitu loh ya. Betul. Artinya bahwa ya nenek moyang kita memang manusia yang beradab, Iya. ya lah, ya. Adanya benda budaya baru cara berpikirnya udah jenius. Iya. Udah punya sistem ekonomi yang baik di zaman itu Iya. ya kan. Udah Iya. punya cara bercocok tanam, sistem ekonomi. Jadinya mereka Iya. udah bisa menyimpan makanan. Mm-mm. Karena menyimpan makanan perutnya kenyang, akhirnya bisa berhayal untuk bikin sesuatu. Iya. Lahirlah alat musik, benda budaya, rumah adat dan segala macam. Nah, Marginal sekarang mau mempopulerkan itu kembali berarti ya? Ya menjadi bagian dari semangat yang ada di negeri ini lah. Ya. Iya, spiritnya ya, spirit Nusantara. Ya kalau kemudian ada guru besar di sini, kenapa harus cari-cari di luar? Iya bener, moyang-moyang kita ya, orang-orang sakti. Iya kan, moyang-moyang kita orang-orang sakti. Bahkan kata pang itu sendiri ya itu tadi, bahkan itu sudah secara tidak langsung sudah diwariskan dari sini. Nah tadi kita istilah dari pangeran, panglima, suatu yang lebih. Iya, Iya. pangeran. Pang, ya. Jadi buat apa kita jadi follower luar sana? Yang cuma jadi follower. Hah? Jadi yang lebih. Gitu. Mungkin luar juga takut juga kalau kita Oh. punya kesadaran itu ya. Berbondong-bondong nanti Iya kan? mungkin Iya lah. Iya dong. Takut sih enggak kalau pang ya. Tapi kesadaran mereka justru ingin belajar banyak. Oh gitu ya. Itu semangat pang dimanapun sama ya. Iya ya.
pasti ini akan menjadi sebuah daya tarik dan pikir bahwa mereka bakalan pengen banget ada di sini untuk mendalami dan belajar tentang semangat punk yang betul-betul. Semangat punk Iya, sebenarnya. dan itu udah kita rasakan kok pengalaman kita waktu di Jepang maupun di Eropa gitu loh. Ya terjadi kekosongan, terjadi yang berulang-ulang dan kemudian jadi kebosanan gitu loh. Yang kemudian terjadi stagnasi gitu loh ya, nggak tahu mau ngapain gitu loh ya gitu loh. Tapi ketika kita hadir itu membawa pembaruan yang baru dan itu membuat suatu hal yang lebih fresh, lebih segar di kepala mereka. Itu dari hal itu aja sudah dimulai gitu. Ya, apalagi memang benar-benar kita bisa punya satu identitas tersendiri punk gitu loh, yang juga lokal, punya keterikatan dengan satu kebesaran bangsa atau warisan besar yang kita miliki atas bangsa kita ini. Ya, orang-orang terdahulu sebelum kita ini lebih keren lagi. Iya, menyuarakan suara nenek moyang. Ya. Naruh rokok aja di meja bingung mereka. Iya ya. Gue turun meja, ya. Ini bisa disebut selap aja ya. Iya. Ya, budaya sana kan ambil di kantor, ambil sepatu, masukin lagi kantor. Kalau kita mah ditembak aja ya kan. Mereka bingung. Iya. Artinya mereka udah mencoba meriset juga bahwa untuk mengejar satu keinginan tahuan gitu ya. Terutama dalam sebuah redaksional kata punk tadi gitu. PANG ini apa? Gitu ya. Punk ini apa gitu ya. Terus apa kaitan dengan punk yang PUNK itu? Ternyata bersinergi, bahkan lebih gitu loh. Lebih kemudian menjawab satu keutuhan yang semangat yang mau kita ketahui gitu loh ya. Nah, ini ketemu muaranya, misalnya kayak punk itu be yourself, itu jadi diri sendiri ya, maka suatu hal yang memang itu bisa dijadikan yang besar itu ketika memang dia mampu untuk memaksimalkan, mengoptimalkan kemampuannya kan gitu, menjadi dirinya sendiri seperti itu ya. Punk itu identik dengan perkumpulan ya, pengeriung, misalnya kita punya Pangkalan di sini. Iya benar. Pangrango sebagai gunung makanan untuk semua makhluk, seperti itu ya. Pang dalam bahasa Jawa ya artinya dahan, tiadalah sebuah pohon disebut-sebut sebagai pohon gitu ya, tanpa ada peran-peran dahan-dahan yang tempat bergantinya daun-daunan seperti itu. Karena kalau pohon itu tidak ada pang, tidak ada dahan, maka dipertanyakan esensi pohonnya, mungkin jangan-jangan tiang listrik kali kan gitu. Bambu. Bambu pun masih ada dahan ya. Masih. Nah ini yang kemudian apa kaitannya dengan pang? Disitulah pang dia apa adanya, dia tidak ada kepentingan kebutuhan ingin show off, gitu loh, ingin unggul, ingin menjadi heroik seperti itu loh. Tapi ketika memang ada kemanfaatan itu yang dilakukannya. Sama dengan kemudian bagaimana bangsa ini pun dirajut, bukan cuma ada 7 pahlawan atau pahlawan-pahlawan yang cuma di dinding-dinding, tapi di balik semua itu ternyata ada orang-orang pang sebagai katalisator tadi, sebagai terciptanya kebutuhan kebersatuan bangsa ini yang berpulau-pulau, yang bersuku-suku kemudian menjadi satu karena ada pang di situ. Ya, sebagai katalis, sebagai penguat, pengikat. Yang tidak mau disebutkan namanya, sama seperti dahan atau pang yang tidak disebutkan kan. Yang disebutkan pohonnya kan. Pohon ya. Ya, juga pang itu di sini seperti itu. Konsistensi sama 25 tahun ya. Sampai akhirnya pemikirannya jadi banyak sekali. Luar biasa. Itu juga satu hal yang kita anggap bukan suatu keberhasilan kita, tapi keberuntungan kita ya untuk jadi bangsa ini, dilahirkan di tanah air beta. Gila, udah mau sejam nggak berasa ya kan, nguploadnya lama ini kan. Nguploadnya lama. Pesan-pesannya Mike, pesan-pesannya Mike sama Bobby buat teman-teman. Ya, pesan-pesan tetap aja jadi diri lu sendiri, jadi diri kita sendiri, ya. Karena ya itu menjadi satu modal yang sangat basic, ya, yang bisa kita maksimalkan. Karena di situ akan membuka pintu-pintu wawasan pengetahuan, ya, bahkan cakrawala, ya, pengetahuan ini bisa dimulai dari kita menjadi diri sendiri. Dan bisa tersingkap, bisa terungkap. Jangan keluar dari diri sendiri. Gitu. Bobby, Jangan pernah membatasi diri kita. Jangan pernah membatasi diri kita. Pokoknya belajarnya terus ya. Siapapun. Sama siapapun ya. Sama siapapun aja. Dan sekali lagi juga jangan pernah merendahkan diri kita. Itu keren tuh.
Iya, jadi kalau merendahkan diri sendiri jadinya keminderan ya. Bukan hanya keminderan, tapi bahwa kehancuran itu pun ternyata kita sendiri yang membuatnya kan. Iya sih. Contoh misalnya kita merendahkan diri sama orang yang kita anggap lebih besar misalnya, atau bangsa yang lebih besar. Oh iya. Iya loh. Berarti kan yang melakukan itu kan bukan bangsa yang besar, Betul. tapi kita sendiri yang merendahkan. Yang mengecilkan ya, kita sendiri menganggap diri kita kecil gitu kan. Udah enggak ya. Yoi. Thank you Marginal. Sampai ketemu lagi. Alright.